Ku menemukan dirimu. Suami premanku ternyata sultan. Bab 420. Doakan saja yang terbaik. Kalau secepatnya alhamdulillah, kalau enggak juga berarti mereka diberi waktu untuk pacaran dulu, timpal Pak Amar bijak. Aldi dan Safina hanya tersenyum kecil. Keduanya nampak malu-malu dan salah tingkah. Duduk, di, Vin. Ayo makan dulu. Pak Amar mengalihkan pembicaraan. Makasih, Pak. Sepertinya saya mau langsung berangkat. Takut telat. Timpal Aldi. Oh, ya sudah. Sampai ketemu nanti di kantor. Balas Pak Amar. Aldi mengangguk. Setelah berpamitan, ia langsung keluar. Sedangkan Safina duduk bergabung di meja makan meski tidak ikut makan. Oh, iya, kan. Beberapa hari ini ada yang datang ke kantor Papa. Mereka mengajak kerja sama perusahaan sekaligus. Pak Amar sempat menjeda ucapannya. Seperti ragu untuk meneruskan. Sekaligus apa, Pak? Papa ini kebiasaan. Kalau ngomong jarang dilanjutkan. Bu Rania menimpali gemas. Sekaligus ngajak besanan, ungkap Pak Amar. Papa sudah cukup lama kenal dengan orang tuanya sih. Sama-sama pebisnis. Kalau anaknya, Papa gak begitu kenal. Terus, tanya Kania. Ya Papa balik lagi sama kamu. Kamu mau apa enggak? Kalau mau, nanti Papa undang makan malam ke sini. Gantian. Kamu tinggal pilih sukanya yang mana. Gimana? Timpal Pak Anar. Kania terdiam. Berpikir sebelum memberikan jawaban. 2. Mendengar penjelasan Pak Amar, tak ada binar kebahagiaan di mata Kania. Tentu mencari jodoh seperti yang sering dikatakannya akhir-akhir ini hanya untuk pelarian agar dia bisa pergi dari rumah itu. Ingin menghindari sementara hal-hal yang masih membuatnya terluka. Bukan niat sungguhan dari hati. Namun di saat jodoh itu ditawarkan Pak Amar, rasa antusias itu mulai berkurang, berbagai perasaan muncul bersamaan. Khawatir, cemas, takut, semuanya menjadi satu. Apalagi membayangkan bagaimana orang yang berjodoh dengannya kelak memperlakukan dirinya. Ingat ya, kan? Ini bukan paksaan, cuma tawaran. Kan kamu sendiri yang sering bilang ingin menikah. Pak Amar kembali bersuara. Mama juga gak akan banyak berkomentar. Mama serahkan semuanya padamu. Kalau memang benar-benar mau menikah, Mama dukung. Kalau enggak juga ya, gak masalah. Toh kamu masih muda ini. Masih banyak waktu. Kali ini Bu Rania yang menjawab. Safina juga nampak ingin berbicara. Memberikan pendapatnya. Namun mulutnya yang hampir terbuka ditutup lagi. Khawatir kata-katanya salah. Apalagi dirinya juga menikah atas dasar mendadak dan bukan hasil seleksi ketat. Kalau sekedar makan malam bersama ya gak apa-apa, Pak. Suka atau tidaknya lihat nanti. Lagi pula, mereka juga belum tentu suka lihat Kania. Apalagi cacat kayak gini. Kania akhirnya bersuara. Papa sudah jelaskan kondisimu. Rekan-rekan kerja Papa juga kan udah pada tahu juga. Tapi mereka bilang gak masalah, balas Pak Amar. Ya sudah kalau gitu, gak apa-apa. Papa ajak aja, timpal Kania. Baiklah. Nanti Papa atur jadwal makan malam bareng mereka, sahut Pak Amar mengakhiri bahasan tersebut.
Setelah selesai sarapan, mereka langsung membongkar oleh-oleh dari Safina dengan antusias. Bukan karena barangnya apalagi harganya, tapi karena inisiatif dan kepedulian Safina pada mereka. Wah, ini bagus banget. Papa suka. Kainnya adem. Enak buat di rumah, kata Pak Amar. Makasih ya, Vin. Sama. Mama juga suka banget. Mana coraknya lucu-lucu. Bu Rania ikut-ikutan. Makasih ya, sayang. Bu Rania mencifem pipi putrinya itu. Sama-sama, Ma, Pak. Jawab Safina. Kamu suka gak, kan, baju sama aksesorinya? Safina berganti menatap Kania. Kania mengangguk kecil. Suka. Makasih. Sama-sama. Safina menimpali singkat. Melihat jam terus bergerak, Pak Amar segera pamit untuk ke kantor. Lelaki parubaya itu mencifem kening ketiga wanita kesayangannya sebelum akhirnya pergi. Mama gak ada acara? Tanya Safina melihat Bu Rania masih santai-santai. 3. Ada. Nanti jam 10. Masih ada waktu dengerin cerita kamu selama di Bali kemarin. Mama pengen dengar. Pasti seru. Balas Bu Rania. Seru banget, Ma. Vina seneng banget. Soalnya Vina bisa mengunjungi banyak tempat di Bali yang selama ini hanya dilihat di TV. Apalagi hotelnya dekat sekali dengan pantai. Jadi buka jendela doang sudah bisa melihat indahnya pemandangan laut, ungkap Safina antusias. Syukurlah. Mama senang sekali dengarnya. Mama berharap kamu bisa bahagia terus seperti ini. Bu Rania membingkai wajah Safina dengan tangannya sambil tersenyum simpul. Amin. Makasih doanya ya, Ma. Vina yakin, apapun yang terjadi dalam hidup Vina nantinya, selama ada doa Mama dan Papa, semuanya akan baik-baik saja, timpal Safina. La menyandarkan kepalanya di bahu sang ibu. Bermanja-manja. Cukup lama berbincang berdua. Tentang banyak hal. Layaknya seorang ibu dan anak yang tak pernah kehabisan topik obrolan. Tawa sesekali mengisi perbincangan mereka. Hingga waktu terus berputar. Aduh, ternyata sudah mau jam 10. Mama harus siap-siap ini, kata Bu Rania saat menatap jam dinding. Gak apa-apa, Ma. Mama siap-siap aja. Vina mau nemuin Kania, balas Safina. Bu Rania mengangguk lalu melenggang pergi ke kamarnya. Sedangkan Safina berjalan menuju kamar Kania. Mengetuk pintunya pelan. Masuk saja, titah Kania. Safina melangkah masuk. Tatapannya tertuju pada tempat yang dulunya banyak foto-foto Aldi bersama Kania. Tapi sekarang sudah kosong dan tak tersisa satupun. Lagi apa? Tanya Safina sambil mendekat. Gak ada. Duduk doang, timpal Kania. Dia memang sedang duduk di kursi rodanya. Menghadap jendela yang kacanya sengaja dibuka hingga udara masuk ke dalam kamarnya. Kemarin terapi sama siapa? Tanya Safina lagi. Sama Mama. Itu juga buru-buru karena Mama ada acara, jawab Kania. Gimana perkembangannya? Safina bertanya lagi. Seperti yang kamu lihat. Gak banyak, sahut Kania. Belum saja. Nanti juga pasti banyak perkembangannya. Terapi nanti biar aku yang temenin, tawar Safina antusias. Kania hanya tersenyum kecil. Tak terlalu banyak bicara. Mau ke depan. Ke taman mungkin. Ajak Safina. Enggak, panas. Kania menyahut singkat. Iya sih.
Ini sudah mau jam 10.04. Berbarengan dengan itu, Bu Rania juga masuk ke kamar putrinya itu. Wanita parubaya itu sudah sangat rapi dengan celana panjang dan atasan menyerupai blazer yang pas di badan. Jilbabnya dibentuk rapi dan simpel dengan tas tangan yang mewah. Suara hak sepatunya menggema di setiap pijakan kakinya. "Vina, Kania, Mama berangkat ya. Kalian baik-baik di rumah," tutur Bu Rania. "Kania, hari ini kamu gak kesepian karena ada Safina di sini. Mama mungkin pulangnya sore," lanjutnya. Safina dan Kania hanya mengangguk. Sedangkan Bu Rania langsung keluar dari kamar itu. "Ada yang bisa aku lakuin? Atau kamu ingin sesuatu mungkin?" tanya Safina. "Aku mau nonton aja." "Biar gak bete," jawab Kania. "Oh, oke. Aku ambilkan camilan ya biar nontonnya makin seru," timpal Safina. Kania mengangguk saja. Meraih remote lalu menyalakan TV. Mencari-cari judul film yang menurutnya menarik di aplikasi berbayar. Tak berselang lama, Safina kembali dengan 2 gelas minuman dan 1 toples camilan. Juga 1 bungkus kue. Dia duduk persis di samping Kania. Tak banyak berkata. Hanya menikmati alur cerita. Sejujurnya, Safina tak terlalu suka menonton. Belum terbiasa tepatnya. Karena dulu tak ada waktu untuk menikmati tontonan. Tak punya TV sebagai hiburan. Tapi kini mulai terbiasa. Mencoba menikmatinya sebagai hiburan. Berbeda halnya dengan Kania yang sejak lama suka menonton. Dia bahkan sangat larut dengan isi cerita sampai terbawa suasana. Tak jarang matanya berkaca-kaca saat ada adegan sedih di layar TV. "Sudah azan. Aku salat dulu ya," kata Safina. Ia lekas beranjak dari sofa dan berjalan menuju kamarnya. Mengambil wudhu lalu mendirikan salat duhur sendirian. Begitu kembali ke kamar Kania, saudaranya itu masih anteng di depan TV. "Salat dulu, kan? Nontonnya bisa dilanjut nanti," tutur Safina sungkan. "Tanggung. Bentar lagi juga tamat," jawab Kania sembari memeluk toples berisi keripik kentang. Safina terdiam. Ia ikut menonton sampai akhirnya film itu benar-benar selesai. Embusan napas lega melihat film yang ditonton happy ending menyembur dari bibir Kania. Setelahnya ia mengambil remote lalu mematikan TV. "Mau aku bantu wudhu?" tawar Safina. Kania menggeleng. "Aku mau istirahat. Mau tidur aja. Tapi kamu belum salat." "Belum makan siang juga," balas Safina. "Aku udah kenyang. Kan barusan ngemil," timpal Kania. "Oh, iya, tolong keluar ya. Karena aku gak bisa tidur kalau ada orang," lanjutnya. Safina akhirnya mengangguk samar. "Aku juga mau langsung pulang. Masih banyak kerjaan rumah." 5. "Oh, oke. Jangan lupa tutup pintunya," timpal Kania. Safina mengangguk. Ia berjalan lesu keluar dari kamar. Kepalanya berisik dengan hati tak nyaman karena jarang sekali melihat Kania salat. Bahkan belum pernah. "Apa Kania gak salat ya? Tapi kenapa?" Safina berbicara sendiri. "Nanti aku coba tanya Mas Aldi. Mungkin dia tahu." Diantar sopir keluarga, Safina pulang. Dia langsung mengerjakan berbagai pekerjaan rumah yang belum sempat tersentuh pagi tadi. Menyapu, mengepel,
dan pekerjaan rumah lainnya. Kecuali mencuci karena baju-baju kotor bekas bulan madu memilih untuk di laundry saja. Saat Aldi pulang, suaminya itu hanya istirahat sebentar. Tak lama, mereka pergi ke rumah Adiputra untuk memberikan oleh-oleh untuk keponakannya. Tak heran, saat pulang dari Bali, Aldi dan Safina begitu banyak barang bawaan. Karena oleh-oleh untuk keluarganya pun sangat banyak. Ya Allah, Vin. Padahal gak apa-apa loh. Repot-repot banget bawain oleh-oleh seaprek kayak gini. Gimana bawanya coba? Tutur Ayu begitu Safina menyerahkan paper bag berisi baju anak-anak. Gak apa-apa, Mbak. Gampang kok bawanya. Masa abis jalan-jalan gak bawain oleh-oleh? Minimal buat ponakan kan, balas Safina. Ini ada juga buat anak-anaknya Mbak Riri sama Mbak Raya, lanjut Safina. Simpan aja di sini. Nanti biar Mbak yang sampaikan. Atau kalau kamu mau datang langsung juga gak apa-apa, balas Ayu. Nanti aku mampir aja ke rumah Mbak Riri setelah dari sini. Besok ke rumah Mbak Raya, sekalian rindu si kembar, imbuh Safina. Mbak juga kangen mereka. Belum sempat ke sana lagi. Repot. Besok-besok insya Allah nyempetin, balas Ayu. Mumpung sedang berkunjung, mereka pun sekalian makan malam bersama. Diselingi obrolan ringan dan cerita-cerita selama Safina di Bali. Kakek doain semoga kalian segera diberi momongan. Sehat, bahagia, dan selalu bersama sampai akhir hayat, tutur Pak Damar. Amin. Makasih doanya, Kek, timpal Safina. Pak Damar tersenyum merekah. Wajah tuanya begitu bahagia melihat orang-orang di sekelilingnya sudah menemukan kehidupan masing-masing. Kehidupan berbahagia seperti doa-doa yang selalu dipanjatkannya selama ini. Besoknya, Safina tinggal berkunjung ke rumah Raya. Dia begitu antusias bertemu dengan Raisya dan Rafasya. Keponakan kembarnya yang pipinya mulai gembil karena sering menafsu. Pipi mereka lucu banget, Mbak. Gemas bikin pengen nyubit sama Cifem terus, tutur Raya antusias. Iya, nafsunya kuat banget. Sampai-sampai Mbak kurang istirahat. Mau dibantu susu formula tapi sayang ASI juga melimpah, balas Raya. Jangan, Mbak. Bagusan ASI, timpal Safina. 6. Raya mengangguk. Palingan juga bentar lagi Mbak kurusan. Makan yang banyak, balas Safina. Raya tergelak pelan. Beruntung tugasnya hanya menafsui kedua bayinya. Sedangkan pekerjaan rumah dikerjakan asisten rumah tangga dan bayi kembarnya masih dibantu oleh Umi Aminah. Berselang 3 hari setelah itu, Safina mendapat telepon dari Bu Rania. Ibunya itu mengajak Safina ikut makan malam bersama. Karena Pak Amar jadi mengundang salah satu rekan bisnisnya yang mengajak untuk besanan. Safina mengiyakan. Ia juga mengabari Aldi akan hal itu. Meski awalnya ragu, tapi Aldi akhirnya setuju mengingat dia sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Pak Amar. Hingga acara apapun pasti akan ikut melibatkannya pula. Malam ini, Aldi dan Safina benar-benar datang ke rumah Pak Amar. Tak lama setelah kedatangan mereka, rekan bisnis Pak Amar pun datang. Bersama sang istri dan putranya. Mari, silakan masuk. Tutur Pak Amar antusias. Mereka semua datang disambut keluarga Pak Amar kecuali Kania yang masih di kamar. Vin,
Panggilkan Kania ya. Titah Pak Amar. Baik, Pak. Safina lekas beranjak menuju kamar Kania. Kan, tamunya sudah datang. Ajak Safina. Kania menghela napas panjang diam-diam. Dia terlihat ragu tapi sudah terlanjur. Jangan khawatir. Kamu terlihat sangat cantik malam ini. Tutur Safina. Kania tersenyum begitu tipis. Lalu pasrah saja saat kursi rodanya didorong oleh Safina menuju ruangan depan. Wajahnya masih menyiratkan ketegangan sampai akhirnya ia sampai di hadapan orang-orang itu. Ini dia, putri saya, namanya Kania, tutur Pak Amar memperkenalkan. Kania, ini Pak Gofur dengan istri dan putranya, Teguh. Kania maju. Menyalami keluarga tersebut satu persatu. Mereka lalu berbincang sebentar lalu meneruskan dengan makan malam. Sesekali, Kania melihat laki-laki yang hendak dijodohkan dengannya. Dilihat dari tampangnya tak terlalu buruk. Hanya saja jauh andai saja dibandingkan dengan Aldi yang duduk bersebelahan dengan lelaki bernama Teguh tersebut. Teguh juga berkali-kali kedapatan melirik Kania. Meski lirikan itu tanpa senyuman. Saya permisi ke kamar mandi sebentar. Teguh bangun dari duduknya. Oh iya, silakan. Belok saja, lalu lurus, paling ujung kamar mandinya. Bu Rania memberi arahan. Biar Mami antar. Ibu dari Teguh ikut berdiri. Lalu berjalan bersama sang putra menuju kamar yang ditujukan tadi. 7. Makan malam masih berlanjut. Kania yang lebih suka minum air dingin pamit sebentar. Hendak mengambil air dingin di kulkas. Aku ambilkan aja, kan? Tawar Safina. Gak usah. Aku aja. Kania menolak. Dia memutar kursi rodanya sendiri menuju belakang di mana kulkas utama disimpan. Mami sama papi gimana sih? Masa aku mau dijodohin sama wanita cacat kayak gitu? Cantik sih cantik, tapi kalau cacat buat apa? Lagian, cantikan saudaranya yang satu lagi. Sud. Jangan kencang-kencang nanti ada yang denger. Jangan sembarangan ngomong. Saudaranya jelas-jelas sudah menikah. Lagian perjodohan ini kan cuma buat kepentingan bisnis. Ingat, usaha papimu hampir gulung tikar. Kalau kamu berhasil nikahin putrinya Pak Amar, kemungkinan besar mereka akan menolong perusahaan papimu. Teganya Mami sama papi numbalin aku buat kepentingan bisnis. Terus kamu mau jatuh miskin gitu? Ya gak mau. Tapi nikahin cewek cacat juga gak mau. Meski obrolan itu pelan, tapi Kania bisa mendengarnya. Karena hanya terhalang tembok pembatas. Setetes air mata tanpa sadar terjun dari kelopaknya mendengar perkataan menyakitkan tersebut. 8. Kania urung untuk mengambil air. Ia memilih untuk memutar kembali kursi rodanya. Menuju meja makan dengan wajah yang pura-pura tak terjadi apa-apa. Loh, kok bentar, kan? Tanya Bu Rania. Gak jadi, Ma. Kania lupa kalau Kania abis batuk pilek. Nanti kambuh lagi, elak Kania. Bu Rania mengangguk saja. Tak berselang lama, Teguh dan ibunya kembali bergabung di meja makan. Maaf lama. Saya dan Teguh gantian ke kamar mandinya, tutur wanita parubaya yang rambutnya disanggul sederhana tersebut. Gak apa-apa. Bu Rania tersenyum ramah. Begitupun Pak Amar.
Sedangkan Safina dan Aldi tak begitu banyak bicara. Mereka memilih diam. Jadi bagaimana? Pak Gofur bertanya setelah makan malam selesai. Kalau saya sebagai orang tua menyerahkan langsung jawabannya pada putri saya, Kania. Pak Amar yang mengerti maksud dari pertanyaan itu menjawab. Kania, gimana? Kini Pak Amar yang langsung bertanya pada Kania. Apa mau mengenal lebih jauh atau bagaimana? Lanjut Pak Amar. Pasti mau dong ya. Putra tante ini tampan, pintar. Dia lulusan S1L universitas terbaik di sini. Jadi rebutan cewek-cewek tapi dia ternyata lebih tertarik untuk berkenalan lebih jauh dengan putri Pak Amar. Bukan Kania yang menjawab, tapi justru ibunya Teguh yang begitu membanggakan sang putra. Kania menatap Pak Amar dan Bu Rania bergantian. Dia tahu, meski bukan orang tua kandung, tapi kedua orang tuanya itu sangat menginginkan kehidupan yang terbaik untuk Kania. Sayangnya, kedua orang tuanya tak tahu maksud dan tujuan dari perjodohan yang diinginkan keluarga Pak Gofur. Ingin menolak langsung, tapi Kania khawatir menerusak citra kedua orang tuanya. Dia kini tak ingin lagi mengecewakan orang-orang yang berjasa besar dalam hidupnya. Sepertinya Kania gak bisa jawab sekarang. Hanya itu yang dikatakan Kania. Padahal sudah jelas dia tak mungkin mau menerima pinangan dari laki-laki dan keluarga seperti itu. Hanya mengincar harta keluarganya saja. Jangan kebanyakan mikir, nak. Nanti keburu disambar orang. Cewek-cewek yang mau sama Teguh ini ngantri loh. Ibunya Teguh kembali memuji-muji sang putra. Gak apa-apa, Bu. Kalau jodoh gak akan kemana. Kalau bukan jodoh, mau berusaha seperti apapun ia gak akan bersama. Kania menjawab enteng. Ingin sekali ia mengeluarkan kata-kata kasar tapi menahan diri demi nama baik dan kehormatan kedua orang tuanya. Ya sudah begini saja. Yang namanya baru pertemuan pertama kan emang gak mungkin langsung suka. Butuh waktu untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi, silakan kalian penjajakan dulu. Saling bertukar nomor telepon. Saling saring dan bertukar cerita apa saja. Bagaimana? Pak Gofur akhirnya memberi masukan. 9. Ide yang bagus. Mami yakin, gak butuh waktu lama kalian akan langsung suka. Karena Teguh ini adalah sosok lelaki yang sangat menyenangkan. Lagi-lagi ibunya itu melebih-lebihkan. Bak putranya itu adalah barang dagangan yang sedang ditawarkan dengan harga mahal. Kania hanya tersenyum tipis. Tak menolak tapi juga tak mengiyakan. Kalaupun mereka bertukar nomor telepon, Kania sudah bertekad tak ingin berkomunikasi apapun dengan lelaki itu. Kata-katanya tajamnya tadi masih terngiang-ngiang di telinga. Setelah cukup lama berbincang, tepatnya keluarga Pak Gofur yang lebih banyak membujuk Kania agar mau menerima perjodohan ini, akhirnya pertemuan berakhir. Malam memang semakin naik. Sayang sekali kami harus segera pamit. Ini sudah lumayan malam, tutur Pak Gofur. Iya, silakan. Terima kasih banyak sudah berkenan menerima undangan makan malam di sini, balas Pak Amar. Saya yang seharusnya berterima kasih karena sudah dijamu sedemikian rupa, timpal Pak Gofur. Oh iya, nak Kania. Kartu nama Teguh sudah ada kan ya? Semoga kalian bisa semakin dekat. Kami tunggu pokoknya kabar baiknya.
Lanjut Pak Gofur kembali mengingatkan. Terlihat sekali jika mereka seperti ingin memaksakan perjodohan tersebut. Keluarga Pak Gofur akhirnya pulang. Wajah mereka tak terlalu ceria karena ketidakpastian yang didapatkan. Setelah kepergian mereka, Kania mengembuskan napas lega. Ia berbalik dan ingin segera pergi dari teras. Kania, ini kartu nama Teguh jatuh. Pak Amar berjongkok. Meraih kartu nama yang teronggok begitu saja di lantai. Bukan jatuh tapi Kania buang, kawan Kania. Maksudnya? Tanya Pak Amar tak mengerti. Maksudnya, Kania tak ingin meneruskan pendekatan dengannya. Kania gak mau, timpal Kania. Tapi kenapa? Padahal Papa lihat Teguh anaknya baik, tanya Pak Amar. Kania menarik napas panjang lalu mengembuskannya perlahan. Dia lalu menceritakan kejadian tadi saat hendak mengambil air dingin. Mereka cuma ngincar harta Papa. Aku gak mau. Laki-laki yang baik gak mungkin bicara seperti itu, timpal Kania. Daripada harus menikah dengan lelaki kayak gitu, mending Kania gak nikah aja, lanjut Kania. Ya sudah gak apa-apa. Masih banyak calon lain yang bisa kamu pilih nantinya, timpal Pak Amar. Papa yakin kamu bisa menemukan yang terbaik, lanjutnya menyemangati. Kania gak yakin. Karena yang disangka terbaik saja ternyata bisa pergi dan menyakiti, balas Kania putus asa. Maaf aku ke kamar duluan. Kania mau langsung istirahat. Kania memajukan kursi rodanya menuju kamar. Safina yang sejak tadi tak ikut berkomentar merasa ikut prihatin. Ia juga merasa jika kata-kata terakhir Kania tadi ditujukan pada Aldi. Begitupun Aldi. Dia bisa merasakan kata-kata itu sebagai sindiran untuknya. Aldi tahu dia salah. Dia menikahi wanita lain di saat menjalin cinta dengan Kania. Tapi dia tidak ingin lebih salah lagi dengan 10. Mempermainkan ikatan sakral pernikahan. Mas, langsung pulang. Lamunan Aldi buyar saat Safina bertanya. Kenapa pulang? Kenapa gak nginap saja? Tanya Bu Rania. Saya gimana pun Safina, Ma, jawab Aldi. Kami pulang aja, Ma. Mas Aldi juga kan gak bawa baju ganti buat besok bekerja, timpal Safina. Kan banyak baju Papa. Balas Bu Rania. Safina hanya tersenyum. Lalu segera mencium punggung tangan Pak Amar dan Bu Rania bergantian. Begitupun Aldi. Setelah itu mereka pulang menuju rumah tepat jam 9 malam. Capek ya, Mas? Udah jam segini masih di perjalanan dan belum sempat istirahat. Safina bermanja. Melingkarkan tangannya di lengan Aldi. Gak terlalu. Toh cuma duduk doang, jawab Aldi. Kasian Kania ya. Ada laki-laki baik yang dicintainya, malah direbut sama aku. Ada yang mau dijodohkan ternyata bukan laki-laki yang baik, ucap Safina diakhiri dengkusan pelan. Sayang, kamu gak merebut. Yakin saja kalau aku memang bukan jodohnya Kania. Laki-laki yang tadi juga mungkin bukan. Percaya saja kalau dia akan menemukan jodoh terbaiknya, balas Aldi. Ia tidak suka jika istrinya itu menyalahkan dirinya sendiri. Tapi yang namanya jodoh juga harus ikhtiarkan. Apa aku bantu carikan ya? Mata Safina berputar ke atas seolah sedang berpikir. Bantu cari. Aldi terkekeh. Emang punya calonnya? Kan baru mau cari. Atau aku jodohkan sama Pak RT aja ya?
Pak RT kan masih lumayan muda. Menurutku dia baik makanya sama warga dijadikan RT. Karirnya oke pula. Cocoklah untuk Kania. Setara. Mata Safina berbinar-binar saat mengatakannya. Boleh aja kalau keduanya memang mau, jawab Aldi. Tapi gimana caranya aku bilang sama Pak RT ya? Atau Mas aja yang bilang? Gimana? Usul Safina. Loh kok aku? Aku makin bingung gimana bilangnya, sayang. Apalagi kalau Pak RT tahu kalau Kania itu pernah menjadi pacarku, balas Aldi tak enak. Ia merasa sungkan. Ya sudah gimana nanti, imbus Safina akhirnya. Oh, iya. Sebenarnya ada satu hal yang ingin aku tanyakan tentang Kania. Kenapa aku gak pernah lihat dia salat ya? Tanya Safina penasaran. Aldi menoleh lalu tersenyum tipis. Ya, dia memang begitu sejak dulu. Hah, beneran? Apa mama sama papa gak bisa ingatin ya? Safina memekik kaget. Karena setahun dirinya, salat adalah kewajiban yang tidak bisa diganggu-gugat. Apapun keadaannya harus tetap dilaksanakan. 11. Meski dibesarkan dalam harta yang serba kekurangan, tapi urusan agama, tak pernah kekurangan. Nenek Halimah selalu mendidiknya dengan baik. Mengajarkan apa yang boleh dan tidak boleh menurut agama. Aldi hanya mengendikkan bahu. Tentu ia tak tahu bagaimana Pak Amar dan Bu Rania mendidik putrinya itu. Safina mendesah pelan. Semoga saja nanti dia dapat jodoh yang bisa membimbingnya. Amin. Hanya itu sahutan Aldi. Karena ia memilih untuk tetap fokus ke jalanan. Hari berganti, waktu terus berlalu. Tak terasa, si kembar sudah berusia 40 hari. Syukuran pun digelar di kediaman Raihan dan Raya. Acara yang tidak terlalu mewah dan lebih ke sederhana. Mengundang seluruh keluarga besar, tetangga, juga anak-anak yatim. Dengan penuh semangat, Pak Damar, keluarga Ayu, keluarga Riki, Aldi dan Safina berkumpul di rumah Raya. Bahkan Safina menginap sejak sehari sebelumnya guna membantu apa saja yang bisa yang dikerjakan. Bersama Umi Aminah yang akan pulang besoknya setelah syukuran juga Bu Ratih. Acara syukuran berlangsung hikmat. Raya sebagai ibu baru begitu terharu saat begitu banyak doa mengalir untuk kedua bayinya. Juga untuk dirinya selaku ibu agar senantiasa sehat dan bisa membersamai anak-anaknya hingga dewasa kelak. Belum ada tanda-tanda, Vin. Tanya Riri yang duduk bersebelahan dengan Safina. Safina menggeleng pelan. Belum, Mbak. Belum waktunya mungkin. Gak apa-apa, Vin. Bulan madu juga baru sebulanan. Santai. Kan butuh proses. Ayu yang mendengar perbincangan itu ikut bersuara. Iya, Mbak. Doakan saja. Balas Safina. Mereka kembali larut dalam kehusyuan acara. Hingga acara hari itu berakhir dan orang-orang mulai membubarkan diri. Kecuali para keluarga yang masih bertahan. Rai, Umi di sini sudah 40 hari. Umi lihat kamu juga udah mulai piawai ngurusin anak. Besok, Umi izin pulang ya. Umi juga punya kewajiban soalnya untuk ngurusin suami. Maaf sekali, tutur Umi Aminah. Gak apa-apa, Umi. Raya makasih banget sudah dibantuin Umi selama ini. Direpotkan dengan kedua cucu Umi sampai-sampai Umi juga ikut kurang istirahat, balas Raya. Umi senang. Bahagia sekali malah. Nenek yang mana yang gak bahagia ngurusin cucunya.
Hanya saja karena kewajiban, Umi harus pulang, timpal Umi Aminah. Iya, Umi. Raya ngerti. Lagi pula sekarang kan sudah ada babysitter yang bantuin Raya ngurusin si kembar. Umi jangan khawatir, Imbu Raya sambil tersenyum. Ibu juga gak bisa lama-lama, Rai. Besok langsung pulang lagi. Tahu sendiri bapakmu gak kerasan tinggal lama-lama di rumah orang meskipun anaknya sendiri. Bu Rati ikut bersuara. Gak apa-apa, Bu. Sebelum jadi ibu, Raya kan sudah harus belajar banyak hal. Termasuk ngurusin anak-anak, balas Raya. 12. Jangan khawatir. Raya itu dari dulu paling gampang beradaptasi dalam hal apapun. Aku yakin, dalam hal mengurus anak pun dia pasti akan gampang sekali terbiasa. Tahu-tahu si kembar sudah gede aja nantinya. Jadilah nanti muncul perkumpulan cicit-cicit keluarga Adiputra. Gak kebayang rame sama hebohnya kan? Apalagi kalau sudah pada Dew 4 Sa. Ayu yang masuk ada di sana ikut bersuara. Pasti itu. Belum lagi nanti si kembar punya adik. Ditambah lagi anaknya Aldi sama Safina yang entah berapa. Benar-benar jadi keluarga besar nantinya. Riri tergelak di akhir kalimat. Membayangkan kehebohan para anak-anak dan keponakannya nanti. Yang penting semuanya sehat, akur, dan saling menjaga. Karena menerka semua adalah keluarga, balas Pak Damar penuh senyuman. Maaf kalau kakek gak bisa nemenin cicit-cicit kakek sampai besar nanti. Tahu sendiri usia kakek sudah tua. Hanya tinggal menunggu waktu untuk menyusul nenek kalian. Menyusul Dina juga Devan, lanjut Pak Damar. Kakek jangan bilang begitu. Insya Allah kakek selalu sehat, panjang umur dan bisa terus membersamai cicit-cicit kakek nantinya. Ayu memeluk Pak Damar dari samping. Disusul Davin, Raihan, Raya dan yang lain. Hingga suasana berubah sendu. Di tempat berbeda, Alicia juga sedang menunggu kelahiran bayinya. Usia kandungannya sudah 9 bulan bahkan sudah sampai pada hari perkiraan lahir. Namun nyatanya, bayinya masih anteng di dalam perut. Mas, anak kita kok belum lahir ya? Alicia mengusap lembut perutnya yang sudah membuncit. Belum waktunya, sayang. Ingat, apapun sudah ada takdirnya. Bahkan daun kering yang gugur saja atas perintah Allah. Sabar, ya. Yang penting kata dokter kan sehat, balas Raka. Dia berjongkok, lalu mencifem perut istrinya itu. Menghadirkan geliat pelan dari dalam perut sang istri. Sayang, dengar ayah kan. Ini sudah waktunya adek lahir loh. Yok sama-sama berjuang sama ibu. Ayah sama ibu sudah gak sabar untuk ketemu adek. Raka berbicara kepada calon anaknya. Dan bayi di dalam perut Alicia langsung memberikan respon dengan tendangan halus. Dia nendang loh, Mas. Alicia langsung tersenyum dengan mata berbinar. Aku tahu. Aku merasakannya. Kan kamu tahu sendiri, anak kita suka sekali mendengar suara ayahnya ini, balas Raka yang sama-sama tersenyum. Iya, benar sekali. Apalagi kalau mendengar murojaah ayahnya. Alicia membenarkan. Nanti ya aku baca Al-Quran. Selepas maghrib, balas Raka. Alicia mengangguk antusias. Sekarang mereka sudah tinggal di tempat tinggal baru khusus Ustadz yang lebih layak. Rumah dengan 2 kamar dan tak terlalu sempit seperti dulu.
Bisa saja sejujurnya Raka membangun rumah pribadi di daerah sana. Hanya saja dia dan Alicia belum memutuskan untuk menetap di mana setelah melahirkan nanti. Bisa jadi kembali ke kota lama. Jalan sore yuk. Mumpung gak hujan. Biasanya kalau sore suka hujan kan, ajak Raka. Boleh. Sekalian jajan. Alicia tersenyum senang. Siap. Boleh jajan apapun yang kamu mau, balas Raka. 13. Bukan aku, tapi ini. Alicia mengusap lembut perutnya sendiri dengan senyum lebar. Hal yang selalu dijadikan alasan oleh hampir seluruh ibu hamil. Iya. Apapun yang adik bayi inginkan. Raka buru-buru meralat. Alicia lekas memakai penutup wajahnya. Jam memang baru menunjukkan pukul 4 lebih. Masih ada waktu untuk berjalan-jalan sore sampai petang menjelang. Keduanya lalu keluar rumah bersamaan. Tangan Raka terus menggenggam tangan Alicia. Menjaga dan melindungi istrinya. Raka, mau kemana? Abah yang sedang ada di teras rumahnya bertanya saat Raka dan Alicia lewat. Jalan-jalan saja, Bah. Kata dokter kalau sudah mendekati persalinan harus banyak jalan kaki. Biar cepat bukaan, timpal Raka. Iya, benar itu. Hati-hati ya. Balas Abah. Iya, Bah. Mari, semuanya. Raka tersenyum ramah pada Abah dan Bu Nyai. Juga pada Ustadz Azam dan Amira yang sama-sama ada di sana. Berkumpul sore-sore. Lihat, Zam. Alicia sudah mau lahiran. Kamu nyari istri lagi aja belum? Terus mau kapan? Abah sama Bu Nyai juga kan mau punya cucu. Ini sudah lama loh sejak peristiwa yang menimpa istrimu. Sudah saatnya kamu mempersiapkan penerus pesantren ini. Jangan mementingkan perasaan diri sendiri terus-menerus. Egois itu namanya, cerocos Bu Nyai. Setiap kali melihat Alicia dengan perut buncitnya, Bu Nyai selalu berharap dia juga segera dikarunia menantu yang bisa mengandung dan bisa memberinya cucu. Pokoknya Bu Nyai kasih kamu waktu sampai Alicia lahiran nanti. Kalau kamu belum juga dapat calon istri baru, biar Bu Nyai yang carikan. Lanjut Bu Nyai sembari beranjak dari duduknya dan langsung masuk ke dalam rumah. Abah hanya menghela napas panjang. Dia ikut berdiri dan menepuk pundak Azam sebelum akhirnya menyusul sang istri ke dalam rumah. Meninggalkan Azam dan Amira yang sama-sama terdiam. Azam dengan wajah bingungnya dan Amira dengan wajah pilunya. 14. Kan, kamu jadikan main ke rumahku. Kamu udah janji loh. Safina mengirim pesan pada saudaranya itu. Sengaja ia tak datang ke rumah kedua orang tuanya karena kan ia mengatakan ingin mengetahui tempat tinggal Safina. Mereka sudah cukup dekat meski belum akrab seperti adik kakak pada umumnya. Hanya saja hubungan mereka cukup membaik setelah apa yang terjadi di masa lalu. Ponsel Safina menyala diiringi dering singkat. Lekas ia mengambilnya untuk membuka pesan balasan. Iya, jadi kok. Sebentar lagi aku berangkat sama sopir. Aku juga sudah bilang sama mama papa. Oke, aku tunggu sambil bikin camilan ya. Safina membalas lagi. Setelah itu ia meletakkan ponselnya lalu bergegas ke dapur. Membuat kudapan dari bahan yang tersedia dengan bersemangat. Kegiatannya itu diselingi dengan nyanyian pelan yang terus mengalun dari bibir Safina. Senyumnya seringkali mengembang dengan hati berbunga-bunga.
Hubungan yang dulunya penuh dendam dan kebencian, perlahan mencair. Mendatangkan kedekatan dan keakraban. Safina tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Berselang setengah jam, Safina yang baru selesai mencuci perabotan di dapur bergegas mengelap tangannya. Kemudian berjalan cepat untuk membuka pintu. Senyum Safina langsung merekah melihat keberadaan Kania di depan rumahnya. Dengan ceria, dia menghampiri saudaranya itu. "Hai, Kan. Alhamdulillah kesampaian juga didatangi kamu ke sini," sapa Safina penuh senyuman. "Pak sopir mana? Aku suruh langsung pulang." "Nanti aku hubungi kalau mau pulang," jawab Kania. "Oh." Safina tersenyum saja. "Ayo, masuk. Tapi maaf rumahnya sederhana sekali. Gak ada AC, hanya ada kipas angin," imbus Safina seraya mendorong kursi roda Kania ke dalam rumah. "Gak apa-apa." Kania menyahut singkat. Bola matanya bergulir ke sana kemari memperhatikan sekitar. Mulai dari teras tadi hingga tengahan rumah sekarang. "Aku buatin minum dulu ya. Kamu mau apa? Es teh, kopi, atau apa?" Tawaran Safina membuat Kania mengalihkan tatapan. "Apa saja," jawabnya. "Oke. Tunggu sebentar." Safina lekas pergi ke belakang. Sedangkan Kania kembali melihat-lihat seluruh ruangan. Dalam hatinya ia berbisik, kenapa Safina berkenan tinggal di rumah yang menurutnya jauh dari kata sederhana tersebut. Padahal bisa saja saudaranya itu meminta rumah mewah pada kedua orang tuanya. 15. Tatapan Kania lalu beralih pada foto besar pernikahan Safina dan Aldi yang tergantung di dinding. Sepasang suami istri itu terlihat sangat bahagia dengan senyum mengembang. Hatinya memang masih berdenyut nyeri. Tapi sakitnya sudah tak sedalam dulu. Ia sudah mulai belajar berkompromi dengan takdir. Kania buru-buru memundurkan kursi rodanya saat mendengar suara derap langkah kaki yang semakin mendekat. Benar saja, Safina muncul dengan baki di tangannya. "Aku bikinkan es teh manis aja ya." "Cuaca lumayan panas soalnya," tutur Safina seraya meletakkan 2 buah gelas di atas meja. "Aku juga bikin puding. Sengaja aku masukin dulu ke kulkas tadi sebentar. Biar dingin," lanjutnya. "Makasih. Kamu kayak sama tamu aja," timpal Kania. "Hehe. Kan kamu baru pertama kali datang ke sini." Safina duduk di sofa. Tak begitu jauh dengan Kania. "Oh, iya. Waktu aku antar terapi kemarin, udah lumayan bagus loh perkembangannya. Kamu udah bisa berdiri sedikit lama. Bisa sering-sering dicoba di rumah, kan? Aku yakin gak butuh waktu lama kamu akan segera pulih," imbus Safina. "Nanti aku coba," sambut Kania. Tak terlalu banyak perbincangan yang terjadi di antara mereka. Sesekali hening dan hanya suara sendok yang terdengar saat Safina dan Kania menikmati puding coklat. "Assalamualaikum." Suara salam dari arah depan membuat Safina bangun dari duduknya. Senyumnya terukir tipis melihat orang yang datang. "Saya mau ambil persyaratan yang diumumkan di grup tadi," tutur Pak RT. "Oh, iya, Pak RT. Mari masuk dulu. Biar saya siapkan," timpal Safina. Pak RT mengangguk lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Raut wajahnya sempat terkejut melihat adanya Kania di dalam sana. Meski begitu dia tetap tersenyum ramah. Mbak, Pak RT mencoba mengingat-ingat. Kania. Kania langsung menyahut.
Oh, iya, Mbak Kania. Lagi berkunjung. Sapa Pak RT. Kania hanya merespon dengan anggukan. Loh, udah saling kenal ya? Tanya Safina keheranan. Padahal niatnya dia mau memperkenalkan keduanya agar saling mengenal. Makanya sengaja meminta Pak RT datang untuk mengambil persyaratan dokumen. Enggak kenal. Cuma pernah ketemu waktu lagi acara resepsi. Kania buru-buru menyangkal. Iya, benar itu. Pak RT pun membenarkan. 16. Oh, iya. Kalau gitu aku gak perlu kenalin lagi ya. Balas Safina. Pak RT, maaf saya tinggal dulu buat nyari dokumennya. Lupa soalnya nyimpannya di mana, lanjut Safina memberi alasan. Iya, gak apa-apa. Santai saja. Kebetulan jadwal ngajar saya hari ini nanti sehabis duhur. Jadi masih ada waktu lumayan lama, jawab Pak RT. Kalau gitu saya bikinkan minum dulu ya. Tawar Safina. Jangan, Mbak. Gak perlu. Saya baru saja ngopi di rumah, cegah Pak RT. Oh, baiklah. Saya tinggal sebentar. Safina langsung masuk ke dalam kamar. Menyiapkan dokumen berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, dan yang lainnya. Sejujurnya, semua itu sudah Safina siapkan sebelumnya. Hanya saja dia tak langsung keluar kamar lagi. Dia berdiam diri dulu. Membiarkan Kania berdua saja dengan Pak RT. Memberikan kesempatan kepada dua sejoli yang sama-sama single tersebut. Safina menempelkan telinganya ke daun pintu. Ingin mendengar apa kedua orang di ruangan depan sana saling berbincang atau tidak. Nyatanya Safina tak bisa mendengar apapun. Safina memang sudah merencanakan sedemikian rupa pertemuan Kania dan Pak RT itu. Cukup waktu lama agar keduanya bisa dipertemukan dengan alasan yang pas. Bukan tanpa alasan. Karena di mata Safina, Pak RT adalah orang yang baik. Rasanya tak akan cemas jika saudaranya itu menjadi pasangan Pak RT. Dengan begitu, Safina bisa mengurangi sedikit saja rasa bersalahnya. Sedangkan di ruangan depan, suasana cukup canggung dan kaku antara Pak RT dan Kania. Tak banyak obrolan yang dilakukan. Hanya basa-basi sekilas untuk mengisi keheningan. Maaf, kalau boleh tahu, Mbak Kania sempat kuliah di mana? Soalnya dengar-dengar dari Mbak Safina kalau Mbak Kania ini baru lulus tahun ini, tanya Pak RT. Kania menyebutkan universitas luar negeri tempatnya menimba ilmu dulu. Wah, hebat sekali. Lulusan luar negeri ternyata. Saya kira masih universitas di dalam negeri, balas Pak RT. Kania menggeleng pelan. Oh iya, kenal Rangga di mana? Tanya Pak RT lagi. Rangga orang kepercayaan salah satu klien dan rekan Papa, jawab Kania. Pak RT mengangguk. Dia itu pernah jadi mahasiswa saya. Pintar anaknya. Rajin dan tekun. Kania hanya menanggapi dengan senyuman. Saya tunggu undangan dari kalian berdua. Pak RT bersuara lagi. Undangan? Undangan apa ya? Tanya Kania keheranan. Ya undangan pernikahan. Kalian pacaran kan? Tanya Pak RT. Kania menggeleng cepat. Enggak. 17. Oh, saya pikir kalian duduk satu meja waktu itu karena pasangan kekasih. Ternyata saya salah menebak. Maaf ya. Pak RT tersenyum kikuk. Merasa tak enak. It's okay. Gak masalah, sahut Kania.
Perbincangan mereka pun terhenti saat Safina kembali. Dia tak enak jika terlalu lama meninggalkan keduanya.